Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-Asr. Pengurus beserta Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, para asatidz, para guru kita yang hadir malam hari ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini sudah berada di tahun 2024. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak merugi dengan mengisi hari-hari kita dengan yang 4 yang Allah firmankan di surat Al-Asr yang kita baca tadi, yaitu dengan iman, dengan amal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Kalau yang 4 ini senantiasa ada dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan. Kalau pembahasan sebelumnya itu yaitu babul hibah ya. Kemudian malam ini kita akan membahas babul luqatah. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kita membahas kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin didiskusikan. Karena kan kita sudah melalui bab-bab seperti bab thaharah, ya kan, bab wudu, bab azan, bab sholat berjamaah, kan sudah banyak ya. Jadi artinya kalau ada di antara kita yang ingin mendiskusikan di bab-bab sebelumnya, tidak ada masalah, kita akan diskusikan itu. Kalau mampu kita pecahkan, alhamdulillah. Kalau tidak tentu kita cari nanti jawabannya. Jadi artinya yang malam ini kita bahas adalah babul luqatah. Tapi pertanyaan boleh di luar babul luqatah. Kadang kan ada bab yang kan ditanya di bab, tapi ada bab lain yang ingin ditanya, silakan saja. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, jadi babul luqatah ya, setelah
babul hibah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau kita ambil definisi al-luqatah, salah satu definisi yang disampaikan ulama, apa itu al-luqatah? Al-luqatah itu kan syai'un al-mawqut, kata ulama. Syai'un al-mawqut. Ya, kalau syai'un al-mawqut itu artinya sesuatu yang dipungut. Makanya ada mendefinisikannya kan barang temuan. Nah, jadi babul luqatah. Luqatah itu barang temuan. Ya. Jadi syai'un al-mawqut. Ya, jadi barang yang dipungut. Atau kalau secara istilah yang disebut luqatah itu adalah setiap harta yang tercecer dari pemiliknya. Jadi setiap harta yang tercecer dari pemiliknya kemudian diambil oleh orang lain. Nah, itu luqatah. Ya, setiap barang atau harta yang tercecer dari pemiliknya kemudian diambil oleh orang lain. Itu disebut luqatah, kan barang temuan. Ada dua nanti itu. Ada yang disebut mal, ada yang disebut mukhtas. Ya. Kalau seperti pulpen, dompet, emas, perak itu mal. Ya, karena dikenakan akad padanya. Tapi ada nanti yang tidak bisa dikenakan akad padanya. Apa contoh? Anjing, kucing. Mau tahu beko ada kucing Anggora kan? Tasase atau tatingga, dapet di awak. Itu tidak main-main harganya tuh, Pak. Hal itu. Ya, kalau kucing lapeh nyepa dia jadi orang. Nah, kita bahas pula itu nanti bagaimana kan itu. Ya. Nah, itu definisi dari luqatah. Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa berkaitan dengan luqatah ini ada yang mengatakan wajib untuk mengambilnya. Ada yang wajib. Ketika dia meyakini kalau tidak diambil maka kemudaratannya lebih besar gitu. Beko dapet di orang yang tidak bertanggung jawab, contoh dompet, isinya ada SIM, ada KTP, Pak. Itu ambil tuh. Sebab kalau jatuh ke orang yang tidak bertanggung jawab nanti, Pak, itu SIM tuh dibuang, KTP dibuang. Padahal mengurus SIM KTP kan susah. Ya, walaupun boleh jadi uangnya tidak ada di dompet itu gitu. Nah, ini ada yang wajib. Tapi ada yang tidak wajib. Ya tidak wajib artinya kalau memang indak diambil tidak apa-apa kan itu. Tapi kalau seperti dompet itu wajib kata ulama. Karena itu kan kemaslahatan. Apalagi kalau ada pitih di dalamnya. Kalau jatuh ke orang yang tidak bertanggung jawab, pitihnya lalu Pak. SIM-nya tak campak, KTP entah ke mahkamah. Ini pitih itu pada dulu ya. Nah, coba bayangkan, ngurus KTP lama, ngurus SIM lama. Nah, seperti itu kira-kira, ya. Kita awali dari hadis 965 di babul luqatah ini. An Anas qala, dari Anas dia berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrah fit tariq. Jadi Nabi menemukan ada kurma ya, ketika beliau berjalan di sebuah jalan gitu ya. Jadi marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrah fit tariq. Jadi ketika Nabi berjalan, Nabi menemukan ada kurma. Faqala, lalu Nabi berkata, laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kalau seandainya aku tidak takut bahwa ini adalah kurma sedekah, maka aku akan makan kurma ini.
Jadi yang membuat terlarang itu bukan kurmanya, tapi yang dikhawatirkan Nabi, kurma ini kurma sodoko yang tidak berhak untuk dinikmati kecuali bagi mereka yang memang pantas untuk menikmatinya. Nah, itu yang dikhawatirkan, bukan masalah kurmanya. Makanya nanti kalau barang temuan ini Bapak Ibu, kalau kita baca pendapat-pendapat para ulama, ada yang memang barang temuan itu sah-sah saja diambil karena memang sudah tidak diinginkan oleh pemiliknya. Contoh, kursi yang mungkin bagi dia sudah tidak layak pakai lagi gitu, ditaruh saja umpamanya di pinggir pagarnya. Itu kan berarti tidak perlu dinya lupa. Atau kuali, sebenarnya kualinya masih layak pakai, cuman dinyo dek lah hitam saja kan. Di orang masih tak pakai, dinyo ndak, hanya gantungan di pagar ya. Ya, itu termasuk lukotoh pendapat ulama. Jadi kalau yang seperti itu ambil saja, tidak apa-apa, tidak apa-apa ya. Sehingga nanti kan siapa yang duluan dia dapat. Lalu seorang kan dia dulu Pak, lalu dia dulu tuh ya. Apalagi kalau sudah masuk ke karung sampah ya. Kadang ada juga yang tidak masuk karung sampah, seperti sepeda anak-anak yang mungkin bagi dia sudah tidak terpakai lagi, sepeda kan tadi mainan, boneka dan lain sebagainya, itu loh kotor, ambil saja, tidak apa-apa, itu tidak ada masalah ya. Karena memang ada kesengajaan untuk membuangnya, di awak masih layak pakai kan gitu ya, ambil saja, tidak masalah ya. Tidak pernah dulu minta izin bawa tidak usah. Cuman kadang-kadang kawan kau kan yang tasangkuik nyangke ya, tasangkuik di dalam, yang di luar kan. Beko yang di jemuran nyangke, ya itu tidak lu kotor gitu. Nah, itu jalan orang menjamu kain kan, kan ada dulu tuh Pak. Yang di dalam pagar juga, ya, itu tidak lu kotor, itu maling. Kan ya ini kan kehati-hatian juga, karena memang ada yang tertangkap kamera. Ya mohon maaf, yang pemulung itu kan bukan mengambil yang di luar pagar, malah yang diambilnya yang di dalam pagar. Ya, orang kini pakai CCTV tampak dia kan, nah, itu yang memang membawa karung kan, itu harusnya yang di luar, malah yang di dalam diambilnya kan. Nah, berarti itu bukan mengambil yang boleh diambil, itu mencuri namanya. Itu loh kotor. Kemudian yang kedua menurut ulama, ada nanti harta ini yang kalau tercecer, orang tersebut tidak berharap bahwa itu kembali gitu. Artinya tidak arah mana ada. Contoh, pena jatuh. Entahlah kalau bapak ibu kok pena aku Ustaz kok lapisannya emas, tuh yo, tidak kok maksudnya pena-pena 1.500, pena 7.000. Itu ambil saja kata ulama, tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Ya. Ya kalaupun mencari paling cari, oh tidak ada padian lah, beko di Bali lo pena cek lain, itu boleh, tidak masalah itu. Ya, apalagi biasanya yang dianggap biasa lah kan itu kan. Jadi sesuatu yang menurut hemat kita padian salah, itu tidak apa-apa diambil. Ya seperti tadi lah pena itu kan, pena kan acok jatuh tuh Pak, pena. Uang 5.000, kalau piti 5.000 batu Pak Roni. Rasanya ya kan balik lagi ya, kalau mengatakan 5.000 kecil tidak boleh juga kita mengatakan kecil, tapi biasanya kalau 5.000 itu kan padian saja. Tapi kalau 50.000 kan tambah 0 cek lah itu dah, atau gadang tuh. Tapi kalau 5.000, nah ini kita sekali lagi tidak mengecilkan uangnya, tapi biasanya kan di antara lain. Tapi saya mencari tidak tahu juga berapa takaran uang itu, sehingga dikatakan bahwa kalau kita menemukannya tidak perlu diumumkan gitu. Itu tidak ketemu pula. Kita cari-cari bara gitu takarannya. Apakah 10.000 itu termasuk kalau kita ambil tidak perlu diumumkan kan begitu Pak? Apakah 15.000 kan? Kalau 50.000 seperti apa gitu kan? Itu gadang loh. Itu tadi. Nah itu tadi, dia bisa masuk nanti ke bab selanjutnya, itu ke hadis yang memang wajib diumumkan.
Kalau ini kan tidak perlu diumumkan, kata Nabi, kalau aku tidak khawatir itu kurma sodoko, aku makan saja. Jadi tidak perlu diumumkan. Jadi ada nanti lukoto ini tidak perlu diumumkan. Itu maksudnya dah. Kalau yang tadi masuk yang diumumkan nanti itu. Cuman berapa rupiahnya sehingga tidak perlu diumumkan, ini belum dapat saya. Belum dapat lagi Pak Zena. Ya. Ya. Yang 100.000 ya. Ya. Nanti ada apanya itu dah, pembahasannya nanti. Setelah ini kita bahas. Kalau yang 100.000 itu kan termasuk yang wajib diumumkan selama 1 tahun. Karena itu kan termasuk yang diharapkan untuk kembali, karena uangnya besar kan, 100.000. Kalau ternyata 1 tahun tidak ada yang memang mengaku, baru kemudian boleh dia untuk memanfaatkannya. Ya, kalau mengaku mau kuenya bagus, karena di itu kan ada nama. Ya kan kepercayaan tadi Pak Roni. Jadi kalau memang ada yang mengaku, tapi kan kita tidak sebut berapa nominalnya. Makanya nanti ada di hadis yang akan kita baca selanjutnya. Maka ingat tempatnya di mana, pengikatnya seperti apa. Jadi kalau kita nanti umumkan, maka orang itu akan menyebut ciri-cirinya. Di mana pitih apa hilang, modelah di amplop atau di makan itu bisa sabui. Kalau tidak tapek, berarti tidak. Kan begitu. Makanya ingat itu kan gitu. Cuman ada masanya ini. Tapi kalau umpamanya memang tidak bisa untuk mengumumkannya selama 1 tahun, maka infakkan saja, kata ulama, boleh. Infakkan saja lagi di jalan Allah. Tetapi menginfakkan ini ada yang berpendapat jangan terlalu cepat memutuskan untuk menginfakkan untuk harta-harta yang jumlahnya banyak. Karena orang itu berharap kembali Pak, harus diumumkan dulu. Contoh 500.000, wih kadang tuh. Tipu di awak bersebut 500.000, masukkan salah ke dalam kotak infak. Jangan langsung menyimpulkan untuk memasukkan ke kotak infak. Karena kalau sudah dimasukkan ke kotak infak, keinginan mengumumkan tidak ada lagi. Padahal Pak orang berharap tuh di malah kira-kira piti 500.000 kan gitu. Ada ndak pengumuman? Ndak ada pengumuman. Awak lah langsung menyimpulkan 500.000 masukkan saya ke kotak infak. Ndak boleh kata ulama. Umumkan dulu. Umumkan dulu. Itu kira-kira nanti dah. Pembahasannya ke situ deh. Nah, nanti ada tambahannya. Tapi yang jelas di sini memang ada nanti yang memang tidak perlu. Contoh Bapak Ibu duduk di terminal, ada kue, ada iya gitu. Iko kan anggaplah 3.000 kan, 4.000. Kalau diurang tinggal kan jarang loh. Tinggal minum, cepat, tidak ada. Biasa kalau tinggal minum itu Dian salah. Beko yang dapat mudah-mudahan ada kebaikan. Jadi seperti air Pak, 3.000 sampai 1.000. Tinggal, nampak dia Pak? Minum saja, ada apa-apa. Minum saja, ya, buka minum. Kalau tibu di kue bu, kue bungkui kan ada 1.000 mati 2.000. Biasanya kalau lah tinggal kue dah dulu penyejapin, ya kan tidak ada. Jadi ada yang seperti itu. Sama dengan contoh Nabi ini. Kalau bukanlah itu khawatir Nabi bahwa itu kurma sodokoh, maka beliau makan. Artinya apa? Boleh langsung dimakan. Ini kan kaitannya karena ragu saja bahwa itu kurma sodokoh. Kan gitu. Jadi ibu kalau besok basobo duduk-duduk ada kue kan, tapi calek kadaluarsanya bu. Kok kadaluarsa hanya sengaja tinggal tidak dimakan di orang tuh bukan dek lupa makan. Lupanya kadaluarsa. Maka tengok dulu. Kalau tidak kadaluarsa Ustaz, makan saja, tidak apa-apa. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Di awak kadang-kadang kan ragu tuh. Aqua galeh kan, masih rapi kan. Jangan berdosa awak, tidak apa-apa. Ya, itu termasuk lokotoh yang boleh untuk dimanfaatkan segera. Nah, itu poin 1 dulu. Jadi memang ada yang sengaja dibuang, ada yang tidak diharapkan untuk kembali lagi. Ada yang tidak diharapkan. Pena itu tidak diharapkan tuh Pak. Jatuh pena, ambil sama, Pak. Ya kata ulama, pakai lagi, ya. Tapi nanti ada juga pena itu yang harganya mahal itu. Ada pena yang mahal, ratusan ribu harganya Pak. Ada yang jutaan. Maka balik lagi kepada harga tadi itu. Arok udah ulang balik itu. Kalau harap maka diumumkan. Kalau tidak harap, pakai saja lagi, tidak ada masalah.